1 dan Liga 2 di Surabaya. Kami dari Exco, saya atas nama Exco mewakili Bapak Ketua Umum sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman klub Liga 1 dan Liga 2, dan ini kali pertamanya dari PSSI membuat inisiatif untuk sebelum kita menyusun program kerja dengan lebih detail, kita mendiskusikan terlebih dahulu dengan para anggota. Jadi dari Ketua Umum menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada klub Liga 1 dan Liga 2 yang telah bersedia bersama-sama ikut merajut sepak bola kita bersama. Nah, adapun hasil daripada sarana ini yang pertama adalah mengenai area kalender kompetisi. Nah, sebelum saya menjelaskan ke area tersebut, ada baiknya mungkin kita perlu paham mengapa kita akan membuat satu kalender kompetisi yang berbeda dibandingkan dengan posisinya di negara-negara lain. Yang pertama, objektif daripada Sarasehan ini adalah membentuk suatu sistem yang bisa meningkatkan commercial value atau nilai komersial dari kedua belah liga ini, baik dari Liga 1 dan Liga 2. Nah, salah satu strategi dalam menaikkan nilai komersial ini adalah dengan slot waktu yang eksklusif untuk masing-masing liga dengan irisan yang seminimum mungkin. Jadi dari kami mengusulkan dan hasil dari Sarasehan ini telah disepakati bahwa Liga 1 dan Liga 2 antara kick off dengan Liga 1 dan Liga 2 akan memiliki jarak yang fungsinya agar Liga 2 juga bisa memiliki slot waktunya sendiri setelah irisan dengan Liga 1. Untuk Liga 1 sendiri kita akan mulai di tanggal 14 Juli dan detailnya mengenai penjadwalan akan dikaji kemudian, tapi di area bulan Juli akan dimulai dan akan berakhir di bulan April. Sedangkan untuk Liga 2 sendiri akan dimulai di bulan November dan akan berakhir di bulan Juni. Jadi akan ada slot di mana Liga 1 main eksklusif Liga 1, ada area di mana Liga 1 dan Liga 2 berbarengan, ada area di mana Liga 2 akan memiliki slot waktu sendiri. Jadi keputusan terbesar dari Sarasehan ini adalah sepanjang tahun akan ada sepak bola. Sepanjang tahun akan bisa menikmati sepak bola baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Nah, kita berharap dengan hal ini kualitas kompetisi akan naik, kualitas komersial juga akan secara nilai komersial juga akan meningkat, dan ujungnya akan pada pembinaan tim nasional dan juga kesejahteraan bagi klub Liga 1 dan Liga 2. Kemudian hal-hal mengenai detail regulasi baik untuk Liga 1 maupun Liga 2, dari PSSI akan membentuk tim Project Management Officer yang akan melakukan pendetailan secara lebih rigid hal-hal apa yang dibutuhkan di dalam regulasi baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Jadi secara sistem hal yang kita sepakati dalam Sarasehan ini adalah kalender kompetisi kita yang berkesinambungan, di mana kami sepakat bahwa sepanjang tahun itu harus ada sepak bola, dan kita memberikan ruang bagi Liga 1 memiliki slot, kemudian irisannya 3-4 bulan dan berlanjut lagi dengan Liga 2, sehingga kalender kompetisi kita akan berlanjut. Itu kira-kira dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Ya, ini Sarasehan ini adalah membicarakan mengenai kompetisi musim depan. Jadi kita memang bersiap untuk musim 2023-2024 dan 2024-2025. Kita tadi nggak hanya ngomongin di musim ini saja, tapi juga transisi menuju musim depan, gitu. Jadi 2023-2024 menuju 2024-2025. Operator sendiri apakah tetap masih sama dengan PT LIB atau nanti akan ada operator baru lagi, Bu? Mungkin ada wajah baru lagi yang akan tampil untuk Liga 1 dan Liga 2? Seyogyanya ini mungkin harus dipahami dulu ya, bahwa kita bisa berganti-ganti baju tapi konsepnya itu tetap sama. Jadi operator di PT Liga Indonesia baru, di mana di dalamnya itu memang seperti teman-teman tahu, ini adalah konsep liga ya. Ini adalah dimiliki oleh klub-klub dengan share juga dari PSSI. Jadi kita akan jalan dengan operator yang saat ini. Ya. Di Liga 1 kali ini kan banyak pertandingan yang tertunda karena sulit untuk dapat izin bola. Untuk Liga 1 dan Liga 2 ke depannya, apakah tadi juga
solusinya ada penundaan itu agar izin keamanan itu bisa gampang diperoleh oleh tim-tim. Ya, betul. Jadi kalau kita masuk ke hal teknis, yang pertama tadi ada beberapa hal fundamental yang di-raise dan menjadi hasil dari sarasehan dan kesepakatan kita. Yang pertama adalah perkara jadwal. Ini memang dari dulu adalah master kita yang harus kita jaga, bahwa jadwal kita tidak bisa berubah-ubah, karena tadi kita bisa ngomong soal nilai komersial, tapi apabila jadwal kita sering ya berubah-berubah bukan dengan kondisi-kondisi tertentu yang ada, pastinya akan sulit. Dan itu adalah yang diminta oleh para klub-klub, dan tentunya kami dari PSSI harus menyanggupinya. Itu bukan permintaan ataupun itu adalah semangat kita bersama, harus kita menuju situ. Jadi satu adalah area jadwal, dua adalah area perizinan yang akan diurus secara terpusat sebelum akan diturunkan kepada klub-klub. Jadi perizinan yang akan diurus secara terpusat terlebih dahulu sebelum diturunkan kepada klub-klub nantinya dengan lebih detailnya seperti apa. Jadi kan selama ini dilepas kepada urus sendiri gitu masalah perizinan dengan dilim masing-masing. Akan diurus dulu terpusat, baru nanti kita akan turunkan. Ya, setelah ada jadwal ya, setelah nomor satu tadi ya, setelah nomor satu tadi ada, pasti tanggal siapa di mana kan gitu, baru kita akan urus perizinan yang nomor 2 itu secara terpusat. Itu solusinya tadi. Ya. Dalam artian sebelum kompetisi itu jalan, segala izin sudah selesai dan siap untuk satu musim ke depan. Iya betul. Ya itu adalah aiming kita, harapan kita, dan kita mohon juga bantuan dan dukungan dari teman-teman media untuk menggalakkan campaign yang positif gitu untuk sepak bola kita bisa cepat bangkit dan pulih. Oke, yang lain? Bu, kompetisi Liga 2 gimana Bu yang musim ini? Yang kemarin berhenti. Di Sarasehan ini teman-teman tadi sepakat kita tuh hanya membahas kompetisi musim depan. Kalau dari media mana Mas? Sorry. Oke, kalau misalnya yang di sini itu kita bisa lihat kan dalam 78 hari lagi ini akan ada U20. Setelah ada U20 itu sudah bulan Juli, sedangkan bulan Julinya kita sudah mau mulai kembali. Jadi secara window pun itu kita sudah tidak mungkin gitu, posisinya itu. Tapi hal itu tidak dibahas dalam Sarasehan ini, teman-teman sudah paham semua. Karena sekarang kita harus menyongsong musim baru di 2023-2024 dan harus bersiap untuk itu. Oke. Nah, jangan susah-susah. Liga 2 kan November, Liga 1 bulan apa? Sekitar bulan Juli sampai April, November sampai dengan Juni. Ya. Kan biasanya kalau di Liga 2 tuh jadwal pertandingan lawan apa udah jelas. Seperti Pak Azul mungkin sering mengkritik saya itu. Musim depan kita tahu jadwal itu berjalan kapan, jadi persiapan. Nah sekarang ini kan harusnya beberapa PSSI sendiri atau LIB atau operator memutuskan bahwa beberapa bulan sebelum kick off sih itu liga tadi lawan siapa ini jelas aja, ngatur strategi marketingnya juga jelas gitu kan. Selama ini kan seperti itu kan, selalu aja hamil berapa baru jadwal keluar. Kayak gitu kan kesulitan juga. Untuk saat ini seperti apa keputusan bersama tadi saya seperti apa? Nah, jangan mix jadwal dengan izin, Mas. Yang H-1 itu keluar itu memang kan terkaitnya dengan izin, sehingga harus ada perubahan di area jadwal. Maka dari itu, ya kita mengadakan ini di awal Maret ini, gitu, dan kita punya jeda waktu yang cukup untuk bisa mengurus ini. Jadwal kita fikskan, izin kita pusatkan, sehingga itu meminimalisasi resiko. Apakah itu akan zero pasti tidak akan? Ya kita nggak bisa janji itu. Ini kita try gitu ya. Ini kita akan komit untuk itu, makanya ada Sarasehan ini. Oke? Untuk subsidi sendiri. Nah, kita nggak sampai pada detail ya, karena ini ranahnya PSSI. Yang penting kita lihat konsepnya seperti apa, kalender konsepnya seperti apa, bagaimana cara meningkatkan market value-nya, dan bagaimana kita membuat satu liga yang salah satu aiming-nya adalah liga profesional yang terbaik di Asia Tenggara dulu. Jadi untuk detail-detailnya itu akan didetailkan dari tim project officer nantinya, termasuk dengan angka lah, detail dan segala macam regulasinya itu akan dikaji lebih lanjut. Ya, boleh. Bu, biasanya kan kalau kompetisi jalan Liga 1 atau Liga 2 itu akan mengambil pemain-pemain dari klub Liga 1. Dengan adanya Sarasehan ini, apakah ada solusi juga supaya pemain yang bermain di Liga 1 ini nggak bentrok saat isi timnas untuk U23 ataupun di kompetisi yang lain? Apa ada solusi nggak supaya jadwal ini nggak bentrok atau gimana? Oke.
Ya ini balik lagi pertanyaannya tadi ke jadwal. Di jadwal ini tadi slide pertama kita adalah list FIFA Matchday yang tidak boleh kita tabrak. Tapi kita nih mesti paham juga ada 2 slot pertandingan yang sebetulnya bukan FIFA agenda yang terjadi di Asia Tenggara. Satu AFF, satu lagi apa? Nah itu memang kita ini teman-teman media juga harus bantu kita. Kalau memang kita ini aiming untuk World Cup, ini ngomong dunia ya, bukan juga besok ya, tapi perjalanan menuju sana. Let's say kita punya 15 years plan, 20 years plan. Kita harus membiasakan diri, kita fokus kepada agenda-agenda yang benar-benar real agendanya FIFA, dan membiarkan liga profesional kita untuk memutar dan berjalan. Kita harus fokus, kita nggak bisa menang semua mau menang, nggak, ya kan? Kita gimana gitu? Kita harus fokus apabila kita ingin memang lolos ke Piala Dunia dalam cycle years plan, 15 years, 20 years from hari ini gitu. Kita pun harus tahu dengan penjadwalan kita, belum lagi kita punya kalender nasional, kita memiliki situasi nasional yang juga beda dari negara lain gitu. Jadi kita harus punya list of priorities, dan priorities yang tadi disepakati teman-teman adalah FIFA Matchday, karena disitulah kita berlaga timnas senior kita yang berpengaruh kepada peringkat dan juga nantinya untuk kita road kita pelan-pelan menuju Piala Dunia. Ya. Nyambung dari pertanyaan dari teman untuk mempertajam pertanyaan tadi tentang operator. Cewek nggak dikasih mic nih, cowok dikasih. Suaranya kenceng nih. Tentang operator kompetisi untuk musim mendatang. Itu antara Liga 1 dan Liga 2 itu tetap satu payung atau terpisah, atau satu payung tapi penanganannya beda orang, dalam artian beda orang. Katakanlah yang Liga 1 ditangani A, Liga 2-nya ditangani B. Kemudian selain operator, mumpung di depan-depan ada bapak perwakilan dari klub Liga 1 dan Liga 2, ada dari Mas Asrul dari Persebaya, Pak Gede dari Persiba, kemudian dari Persib, kemudian dari Pak Aksa dari PSM. Terkait dengan Sarasan ini, mungkin harapan dari klub tentang kompetisi depan itu seperti apa? Dalam artian kan evaluasi kemarin kompetisi yang sudah jalan kan banyak suara klub-klub yang merasa dirugikan, terutama terkait dengan penjadwalan yang dalam artian penjadwalan sering berubah, kemudian pemberian jadwal itu mendadak seperti apa. Mungkin harapan dari klub maupun suara dari klub itu harapannya seperti apa untuk kompetisi musim depan 2023-2024. Makasih. Saya jawab yang operator dulu ya Pak. Untuk operator tadi juga sudah disepakati di tim teman-teman di klub Liga 2 punya perwakilan, 6 orang perwakilan nanti akan bareng-bareng bersama dengan dari Exco dan juga dari tim manajemen yang ada di PSSI untuk mengkaji pembentukan operator baru ataupun tidak, kebutuhannya seperti apa, kalau ia dibentuk apa tantangannya, challenge-nya, kalau tidak bagaimana mensiasatinya dan lain sebagainya. Karena kita harus hati-hati dalam melangkah. Ketika kita melangkah kan kita tidak ada langkah kembali, bener ya? Jangan kita plan. Ketika kita ngambil satu keputusan kita jalan untuk itu. Jadi itu perlu kajian yang lebih lagi, dan tadi sudah dibentuk timnya yang dari Liga 2 Pak. Nah yang lain silakan. Saya minta tolong teman-teman Liga 1 Liga 2 kalau saya ada yang salah ucap atau kurang mungkin tolong dibantu ya. Jadi terima kasih Mbak Disa dan kepada teman-teman semua. Saya mungkin mewakili semua klub kira-kira Liga 1 dan Liga 2. Ini kami harus ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ketua Umum yang baru Bang Erick Thohir. Kenapa? Karena saya ini belum selama yang lain nih. Saya 6 tahun baru di sepak bola, ini tahun ke-6. Tapi baru kali ini saya ikut diajak memikirkan sepak bola kita. Selama ini mungkin teman-teman dengar tahunya Persebaya ngomel atau apa seperti itu. Jadi saya kira bukan hanya saya, ini kita juga bercanda di Liga 1. Kita sejak bulan November ya, itu kita sebenarnya apalagi sejak KLB kemarin, kita ini makin cair, makin sering berkomunikasi, makin sering berdiskusi karena kita semua punya keinginan yang sama sebenarnya. Dan sekarang kita punya ketua umum yang paham betul
apa yang harus dilakukan dan apa yang dibutuhkan untuk menuju yang kita mau itu. Jadi ya, saya mau ucapkan terima kasih karena kita benar-benar ikut terlibat dalam Sarasehan ini, pertemuan-pertemuan lain juga, sehingga kita sekarang mulai punya roadmap ini menuju sepak bola Indonesia yang lebih baik. Tapi saya kira teman-teman pasti akan, saya nggak yakin teman-teman juga paham tadi 100% akan dijelaskan Mbak Tisa. Kayak misalnya untuk kita fokus ke yang FIFA, ini kan sulit menjelaskan kepada masyarakat. Pasti akan ada pro kontranya dan lain-lain. Tapi karena Mbak Tisa tadi bilang jangan pengen juara semuanya, karena tujuan kita apa? Kita harus fokus jelas. Nah di Liga 1 sendiri kita sangat suka dengan Sarasehan ini karena sekarang kita akan punya gambaran, bukan hanya harapan, gambaran ke depan itu seperti apa. Mungkin mohon izin saya ngomong, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan, kita ini mau kemana. Jadi investasi yang dilakukan klub-klub itu untuk apa? Ini akhirnya kita akan punya gambaran untuk kali pertama. Minimal saya dalam kantor, Mas Ikin lebih lama, Pak Gede lebih lama lagi, Mas Teddy, ya Persib juga lebih lama lagi. TSM ini juga kan pengen tahu nanti ke depannya kita mau kemana juga. Dan ini Liga 1 dan Liga 2 ini sekarang saling berkomunikasi juga supaya kita nanti bisa bersama. Tadi dijelaskan jadwal yang terpisah itu akan luar biasa menurut saya, karena Liga 2 akan punya perhatian sendiri, Liga 1 akan punya perhatian, dan kita jadwalnya bisa lebih pasti. Izin Mbak Tisa, saya dulu selalu bilang kapan main Tuhan aja nggak tahu gitu. Nah sekarang kita harapannya nanti gambarannya kita akan punya. Jadi ya ini sudah, menurut saya udah nggak punya harapan lagi, saya udah punya gambaran. Jadi terima kasih kepada Ketua Umum yang baru sama Mbak Tisa, sama teman-teman semua. Karena kalau teman-teman semua nggak bisa, teman Exco ya, teman-teman semua yang sekarang ini bekerja di PSSI, karena kalau enggak kita juga mau kemana kan, bagi kita. Mungkin tadi udah disampaikan semua sama rekan kita, rekan muda kita dari Persibaya. Tapi prinsip bagi saya 20 tahun ya. Saya baru gabung mungkin tadi pagi. Bau-baunya itu bau bisnis sepak bolanya itu udah terasa. Jadi kalau kemarin kita itu lelah bakar uang, ya arahnya kemana itu betul tadi yang disampaikan. Jadi sekarang ini udah bukan harapan, memang udah kelihatan kita diajak bicara. Kalau sebelumnya mulai tahun berapa saya itu tidak pernah diajak bicara. Jadi dipaksakan kehendak untuk mengikuti apa keinginannya federasi, tapi kali ini beda gitu ya. Jadi saya pikir ini yang perlu bagi saya, teman-teman di Liga 2 itu untuk mengamankan policy ketua umum. Jangan sampai policy yang bagus ini yang nantinya akan menjadi ajang pertunjukan hiburan buat masyarakat tidak tercapai. Jadi bagi klub tadi jelas bukan harapan, tapi sudah ada kepastian yang bisa diraih. Bagi masyarakat juga bisa mendapatkan hiburan yang bagus gitu, kepastian yang bagus. Untuk izin yang paling prinsip, ini Bu Tisa kalau boleh saya bicara, yang paling prinsip sebenarnya dari segala kegiatan sepak bola di Indonesia hanya satu, izin. Tadi Liga 2 saya meminta kepada federasi untuk membuat payung kerjasama dengan kepolisian, lalu secara mikro kita sendiri-sendiri itu tinggal mengeksekusi. Jadi tidak dari bawah Polres, Polda, Mabes Polri, tapi dari Mabes Polri berdasarkan makro schedule yang ada, kita tinggal masukkan saja. Nah, harapan kita itu akan mempermudah kita dan menyamakan persepsi kita dengan kepolisian. Karena hari ini masih bingung tuh, polisi A, polisi B, polisi D mempunyai polisi yang sendiri-sendiri. Jadi kami harap apa yang kita harapkan dengan penyampaian dari rekan-rekan dari Ketua Umum maupun Waketum tadi menurut kami sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana mengeksekusi sambil mengawal. Insya Allah moga-moga harapan kami tidak akan bakar uang lagi. Tadi jelas kenapa. Jadi kita bagaimana berinvestasi dan ujungnya sampai kemana. Mungkin itu. Terima kasih.